Halo, ketemu lagi di channel Angler Biru. Oke, jadi malam ini saya baru turun dari spot mancing eh, dan zong, dan terpaksa saya harus pulang. Dan jadi malam ini saya putuskan untuk benar-benar mau fokus bikin apa ya, tutorial mancing malam. Oke, jadi eh, malam ini tuh mungkin kejadian sama saya tadi ya barusan, makanya saya mau bikin tutorial mancing malam itu. Jadi yang perlu rekan-rekan ketahui gitu, bahwa kita tuh mancing malam tuh targetnya ikan-ikan malam, ngerti gak sih? Maksudnya tuh ikan-ikan malam tuh yang kalau ikan tuh aktif di saat gelap gitu. Jadi uh, dimana lebih lebih fokus, kita tuh lebih fokus untuk mancing ikan malam. Maksudnya eh, nggak perlu tempat terang gitu. Maksudnya ada spot-spot sendiri yang karena emang spot itu spot malam dan spot itu gelap, jadi itu ikan biasa biasa bermain di tempat gelap seperti itu gitu. Terus jadi tiba-tiba ada yang mancing malam datang terus main-main center gitu kan. Oke, jadi saya bukan nggak punya center, saya punya dan selalu bawa center saya gitu, center fokus. Jadi saya ini center fokus. Terus ada beberapa lagi yang saya kasih tip buat rekan-rekan yang masih malam. Oke, jadi situ aja. Maksudnya gitu. Jadi saya mau kasih tips malam buat rekan-rekan. Jadi kalau misalnya mancing malam itu usahakan meminimalisir. Sekali lagi, mungkin beberapa rekan-rekan yang udah pernah melihat video saya tuh bahwa saya selalu ngomong usahakan meminimalisir gitu ya, semaksimal mungkin untuk penggunaan cahaya pada saat kita mancing malam gitu. Karena saat kita mancing malam kan ada ini gunanya nih, starlight gitu. Starlight kosong. Ya, jadi ada starlight gitu. Kita mancing malam tuh ada alatnya gitu. Kalau misalnya kita pakai pelampung gitu terus, atau kita mancing punya di mancing malam nih gitu, ini bisa kita pakai starlight tuh di ujung joran gitu, kita taruh starlight nih gitu. Jadi nggak perlu kita lagi pakai cahaya atau senter kita nyenterin ujung joran gitu kan. Nah, ini starlight gitu kan. Ini kalau dipatahin, kita taruh aja di ujungnya sini, entah diikat pakai karet atau diikat pakai isolasi, akan kelihatan ujung jorannya gitu. Jadi jangan kalau pas kita pakai pelampung aja terus pelampung kita kasih starlight gitu, terus joran yang berdiri ini kita senterin gitu, senterin ujung joran ini. Buat apa? Karena apa? Saat senter ini ke depan kan joran berdiri, ini kan ke arah air, fokus senter ini kan ke arah air gitu. Apalagi yang di sebelah rekan-rekan itu ada yang mancing juga gitu. Ini jadi senter cahaya ini kan mengganggu gitu. Terus apalagi yang kedua, jadi saat kalian datang malam-malam terus kalian ngelewatin bahwa kalian tahu bahwa di situ ada yang mancing juga gitu, coba tolonglah nyalain senter ini tuh ke belakang aja atau ke bawah gitu loh. Nggak usah nyenterin ke samping kanan kiri kalian gitu, kanan kiri kalian gitu, karena ini akan mengganggu yang sebelah kalian gitu. Karena kan center
gitu. Kalian merasa bahwa kalian naruh senter ini di bawah gitu kan, tapi kan semakin kesana semakin naik ke atas gitu. Coba deh kalian mungkin ada beberapa yang mancing malam terus masih pakai senter gitu ya. Coba deh taruh senternya di bawah, terus kalian jalan berapa langkah taruh senter tuh, terus kalian duduk jongkok, kalian kan merasa kesiluan seperti senter seperti ini gitu. Ini baru nyala satu, saya bisa nyala dua senternya gitu. Terus jadi kalau misalnya rekan-rekan mau mancing malam, kalian tahu resikonya bahwa mancing malam itu gelap gitu. Dan kalau misalnya kalian mau memang benar-benar butuh cahaya gitu, tolonglah itu harganya orang-orang yang di sebelah kalian, mereka juga pemancing gitu, mereka juga pemancing dan nggak perlu kalian senterin gitu. Seperti saya nggak pernah pakai senter. Mungkin kalau misalnya saya lagi aktif strike gitu, atau hal-hal yang emergency, saya pakai kamera handphone saya gitu, dan itu pun saya taruh ke bawah gitu, nggak pernah nyenterin gitu. Kalau senter cahaya kamera ini kan pecah, dia nggak fokus. Tapi kalau senter fokus gini kan berapa meter, 10 meter masih fokus, bahkan ada yang sampai 20 meter atau 20 meter masih fokus gitu. Itu kan slow, sangat slow banget dan sangat mengganggu banget gitu. Ngopi-ngopi, jadi kopi ini kopi sisa tadi, saya lagi mancing dan saya terpaksa mau nggak mau dan saya harus pulang gitu. Karena apa? Karena tadi ada yang datang dan sangat mengganggu gitu, masih menggunakan senter. Jadi nggak cuman nyenter pas saat dia datang terap-terap joran pasang umpan, dia nyenter saat dia ada taruh joran pakai pelampungnya udah ada starlightnya, masih senterin juga. Dan dia naruh joran tuh berdiri, dan dia senterin ujung joran ini, jadi dia ngeliat ujung joran tuh goyang gitu. Buat apa gitu? Sekarang gini, saya kasih tips aja. Jadi buat rekan-rekan yang masih belum tahu kegunaannya starlight itu, ini kan ada selangnya, ini lem di sini atau ikat di sini dari rumah pakai lem besi. Nah, starlight ini bisa ditaruh di sini di ujungnya, nanti kalau sudah dilem, nah kan bisa jadinya seperti ini. Jadi ujung joran ini pas saat dimakan ikan akan goyang gitu. Jadi nggak perlu kalian senterin fokus terus sampai kalian yakin bahwa ujung joran tuh diem ternyata dan gak dimakan, atau wah udah dimakan nih senterin terus. Buat apa? Ikan pasti kabur, karena senter fokus kalian akan lari ke ikan itu. Sebenarnya kalian tahu gak sih kalau misalnya bahwa ikan-ikan malam itu sangat kaget dan sangat takut sama cahaya gitu. Ya ikan cupang saya aja kalau lagi malam gelap tiba-tiba saya senterin pasti kaget gitu. Apalagi ikan-ikan patin atau ikan mujair, ikan lele, semua ikannya kalau misalnya lagi malam tenang gelap terus tiba-tiba ada cahaya pasti akan kabur, pasti akan bergeser menjauh dari cahaya gitu. Terus yang kedua, ini namanya kerincingan. Ini ada kerincingan, ini ada dua tipe. Ini tipe ulir di baut ini gitu. Nah ini di baut dimasukin ke sini, terus atas kita baut buat ngunci gitu. Kalian keras. Oke. Dan ini ada yang cuma tempelan aja tuh, tinggal tempel, lebih simple dia. Jadi saat ikan makan ini akan bunyi gitu, simple. Kalau dibuat kenapa ya? Oh, kolem besi apa kalau nggak salah ini mas saya, karena saya taruhnya ini bukan di ujung joran, tapi saya taruh di stagger saya, di ujung stagger ini saya taruh, tapi nggak muat juga. Nah saya taruhnya begini gitu. Jadi saat ikan makan terus reel saya nabrak stagger pasti bunyi gitu. Jadi nggak terlalu ganggu nggak terlalu harus menggunakan cahaya senter, nggak perlu gitu. Jadi coba tolong rekan-rekan itu pergunakan semaksimal mungkin alat ini. Ini namanya kerincingan. Waktu itu saya beli cuma 3.000 satu ini. Ini double kerincingan gitu. Ini awet
dari pertama beli. Kalau misalnya kan kalian merasa sayang pakai Starlight atau pakai ini namanya Starlight atau fosfor, itu kalau misalnya kalian merasa boros pakai Starlight, boros pakai fosfor, kalian gunakan ini buat di pelampung, terus kalian gunakan yang buat berdiri joran tegak itu, taruh aja kelincingan begini. Ini yang lebih simpel gitu. Banyak yang bilang bahwa, dan ini yang kedua, pakai untuk penggunaan kelincingan jepit ini, saat kalian mau melempar umpan, dilepas dulu gitu, dilepas dulu karena ini kan copot kelempar. Tapi ketika kalian menggunakan yang baut seperti ini baut ini model drat ya, dia akan ngunci kayak kemarin kalau nggak salah copot, terus saya lem besi ini, makanya saya nggak pakai lagi nih, mati udah lem besi nih gitu. Ini kalau model drat begini, ini kekunci dia akan kunci ngejepit, walaupun kita lempar dia pasti akan melar ininya gitu. Tapi tetap berisik sih, mendingan dicopot aja, mendingan yang lebih ringkas lagi tuh kalian pakai yang ini jepit gitu. Wah, jadi kalau misalnya kalian pakai center fokus ini nih, center fokus, jangan kalian center tuh jangan taruh center atau center itu ke samping gitu. Kita lihat samping kiri kita atau samping kanan kita atau di depan kita gitu, karena bentuknya rawa atau spot mancing itu kan muter gitu. Kalian tuh nggak sendiri mancing di situ, kalian jelas melihat bahwa ada orang di samping, nggak perlu, jadi kalian nggak perlu nyantar ke sini gitu, center aja ke belakang atau ke bawah gitu. Itu nggak akan ganggu gitu. Tapi kalau misalnya kalian nyantar ke kiri atau nyantar ke kanan kalian atau ke depan kalian, itu kan sangat mengganggu gitu. Karena kalau kita mancing malam itu kan tempatnya gelap, kita fokus, tiba-tiba ada cahaya ke arah kita, pasti kan silo gitu. Makanya cobalah rekan-rekan usahakan kalau memang rekan-rekan mau mancing malam itu udah tahu resikonya bahwa mancing malam itu gelap gitu. Gelap, kalian udah tahu resikonya mancing malam gelap gitu. Kalau memang kalian nggak bisa mancing malam tanpa penerangan, coba kalian mancing pagi, siang, sore gitu, terang. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu 12 jam, waktunya panjang gitu. Nggak perlu mancing malam. Sekarang kalau misalnya kalian rekan-rekan itu ada yang mancing malam terus pakai cahaya terang-terang, buat apa gitu? Karena kan fokusnya intinya bahwa kita mancing malam, targetnya kan ikan malam, ikan yang makan saat malam, saat gelap gitu, bukan saat terang gitu. Seperti saya mancing malam nih, dan rekan-rekan saya juga mancing malam. Mungkin kalau rekan-rekan saya tahu, karena fokus ikan patin itu, target ikan patin itu harus meminimalisir cahaya gitu. Karena apa? Kalau misalnya ikan patin kena cahaya itu pasti kabur, pasti lari jauh, dan baliknya tuh lama gitu. Karena memang ikan-ikan patin itu kalau nggak salah bergerombol gitu, jalannya bergerombol. Kalau satu kabur semua gitu. Dan memang ikan patin juga mungkin ada spot-spot buat tempat makannya gitu. Kalau misalnya tempat makan itu diterangin dan masa terganggu, dia akan nyari tempat lain gitu. Nah, susah lagi gitu. Apalagi kayak tadi, nggak cuma nyantar ke kiri ke kanan, tapi ke air itu, terus nyantarin ujung-ujung joran gitu kan, nyantarin air buat apa gitu? Karena ikan kan pasti kan kabur gitu. Karena tadi pun mereka ngelihat bahwa saat nyantar ke air tuh ikan mujar, ikan pada lompat, pada kabur. Jadi ikan itu kaget, takut sama cahaya saat malam. Bukan berarti ikan tuh lompat atau ikan tuh kabur-kaburan berarti ikan itu senang disantarin, enggak. Ikan tuh kabur, takut malah, dan susah lagi. Jadi apa, target ikan malam tuh udah nggak ada kalau kita main center malam-malam itu ke air gitu kan. Buat apa gitu? Ikan tuh nggak ada, kosong udah, karena tempat itu
karena ikan tuh terganggu di tempatnya itu karena senter-senter cahaya itu kan. Kalau senter cahaya gini kan, kalau misalnya masuk ke air dia akan pecah di dalam air dan akan semakin terang gitu. Jadi apa ya, cahaya begini apalagi ini senter fokus, kalau misalnya masuk ke dalam air itu akan semakin bias, akan semakin terang tempatnya. Ini kan akan takut, akan kaget gitu. Jadi tadi saya mancing baru berapa jam ya, nggak puas saya tadi mancing. Jadi malam ini saya fokusin untuk apa ya, tips mancing malam yang baik ya dan benar ya gitu. Jadi untuk penggunaan cahaya ini, jadi satu, tolong penggunaan cahaya center fokus ini jangan ke kiri atau ke kanan atau ke depan, itu lebih baik ke bawah atau ke belakang kita. Kalau misalnya di belakang, kayak tadi kan saya mancing di rawa kalong. Di rawa kalong kan otomatis kan mungkin yang tahu rawa kalong itu di belakangnya itu tembok pabrik gitu. Kenapa nggak ke belakang aja gitu? Saat kalian datang terap joran, pasang umpan, bikin rawean atau segala macam, ke belakang aja atau ke bawah, itu lebih aman, nggak mengganggu gitu. Maksudnya nggak mengganggu yang di samping kiri, di samping kanan atau yang di depan gitu. Terus yang kedua, kalau bisa sih nggak usah nyenterin ke air gitu, atau nyenterin ujung joran, senterin, otomatis kan ini kan center fokusnya lari lurus ke air gitu. Jadi ikan-ikan yang memakan umpan kalian itu kan merasa terusik oleh cahaya ini dan malah akan kabur gitu, nggak jadi makan, nggak gitu. Terus yang kedua, kalau usahakan rekan-rekan mau pakai center aktif, maksudnya mau cahaya aktif gitu ya. Cahaya aktif maksudnya cahaya yang nggak dimati-matiin gitu, dari pertama kalian datang sampai kalian mau pulang, usahakan cahaya aktif itu ada di depan kalian gitu. Jadi saat kalian berdiri mau lempar, atau kalian mau terap joran, atau kalian mau masang umpan, atau mau lempar umpan gitu kan, cahaya kalian ada di belakang. Cahaya kalian nggak akan masuk ke air kecuali kalian taruh cahaya itu di belakang kalian gitu. Dan cahaya itu akan masuk ke air, dan ketika bayangan kalian ada di depan cahaya itu kan masuk ke dalam air, dan ikan kaget karena tiba-tiba ada cahaya, tiba-tiba ada bayangan gitu. Seperti misalnya ini nih, ikan masa seperti terganggu gitu, cahaya-cahaya seperti ini. Nah, lebih baik usahakan center itu apa cahaya yang aktif kalian itu ada di depan. Jadi ketika kalian berdiri atau atau terap joran atau pasang umpan atau mau melempar umpan, cahaya itu kan akan tetap fokus ke depan gitu, nggak ada bayangan kita. Jadi yang dimana pertama kali tempat gelap terus cahaya itu ada aktif, ikan itu kan kaget sebentar gitu dan pasti akan balik lagi. Tapi ketika kalian cahayanya di belakang terus kalian mondar mandir di depan cahaya kalian, itu kan mengganggu gitu. Ikan-ikan akan kaget-kagetan gitu, susah. Jadi kalau misalnya kita mancing malam, usahakan meminimalisir lah cahaya gitu. Karena banyak seperti yang saya tahu bahwa ikan-ikan malam tuh lebih suka di tempat-tempat yang lebih gelap gitu. Karena apa ya, karena mereka nggak merasa terganggu gitu. Jadi kalaupun ada di tempat-tempat spot mancing yang terang cahaya rumahnya, itu karena aktif gitu. Karena jadi akhirnya mereka terbiasa dengan cahaya-cahaya aktif itu, karena setiap harinya setelah maghrib cahaya, atau sebelum maghrib cahaya itu nyala. Jadi udah mereka nggak kaget lagi gitu. Jadi tiba-tiba tempat gelap terus ada cahaya, mereka pasti akan kaget gitu. Jadi usahakanlah kalian kalau misalnya rekan-rekan takut untuk mancing malam atau nggak bisa mancing malam tanpa cahaya, usahakan kalian mancing pagi. Kalau memang pagi kalian udah turun terus siang takut kepanasan, siang boleh pulang. Nanti sore setelah adem kalian mancing lagi, dan sebelum maghrib atau sudah maghrib atau sebelum isya kalian pulang gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu cahaya lagi gitu, karena pagi sampai jam 6, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore 12 jam waktunya panjang, kalian bisa mancing siang gitu. Kalian mau taruh joran seperti apa, mau seperti apa gitu, akan kelihatan dan lebih enak lagi. Cobain deh mancing pagi, nggak usah mancing malam gitu.
Karena mancing malam terus kalian pakai center fokus gitu kan, akan mengganggu gitu. Di sebelah kalian itu gelap bukan berarti nggak punya center gitu, nggak punya cahaya gitu. Tapi kita tahu bahwa cahaya itu sangat mengganggu gitu. Karena kita mancing malam, saya pribadi gitu ya, mancing malam tuh lebih enak gitu, karena bisa fokus ke target ikan-ikan yang makan malam gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa mancing dalam gelap, saya perlu penerangan, saya pasti mancing pagi atau mancing siang atau mancing sore gitu. Jadi buat rekan-rekan, apabila rekan-rekan punya center fokus atau nggak bisa mancing dalam gelap, coba usahakan gitu, lihat dulu di sebelah kiri kalian atau sebelah kanan kalian atau di depan kalian gitu atau di belakang kalian ada orang nggak gitu. Maksudnya jangan sampai cahaya ini ganggu orang sekitar kita gitu loh. Karena ini center fokus ini jaraknya apa? Ini jarak bisa sampai 10 sampai 25 meter sampai 30 meter, ada yang lebih gede lagi, bahkan ada sampai 50 meter mungkin ya, nggak tahu juga sih gitu. Tapi kan tetap walaupun nitik cahaya ini tetap akan bikin silo, bikin sakit mata gitu. Karena saya datang tuh gelap 5 menit kita standby aja dulu gitu, itu langsung kebiasa, tempat itu nggak jadi gelap lagi, jadi terang kelihatan gitu. Saya pun lempar joran, taruh joran, nggak perlu pakai starlet, nggak perlu pakai kerincingan, kelihatan saat joran goyang, saat umpan dimakan tuh kelihatan gitu. Yang penting kita fokus aja bahwa kita pancing gitu. Jadi kita jadi enak mancingnya gitu, nggak perlu sebentar-bentar nyeter ke air seolah-olah kita nyari ikan di mana, nggak perlu. Kalaupun kelihatan ikannya pasti kabur gitu. Jadi rekan-rekan kan tahu nih, ada 2 nih gunanya starlet gitu kan, starlet. Nah ini ada satu lagi nih, kerincingan. Starlet atau kerincingan, tolonglah 2 alat ini dipergunakan semaksimal mungkin pada saat kalian mancing malam gitu. Kalau memang kalian kalau merasa boros pakai starlet, karena starlet ini kan sekarang kan semakin sedikit waktunya terangnya, kadang-kadang 2 jam udah redup gitu. Kalian merasa boros beli starlet, tolong beli kerincingan aja gitu. Ini bersih banget karena ini double kerincingan, sekarang lebih murah. Kalau nggak salah 3.000, waktu saya beli 3.000 double kerincingan itu. Ada yang lebih murah lagi, yang 2.000 kalau nggak salah, yang satu kerincingan. Ini saya pakai double 3.000 gitu. Dan ini pun saya jarang saya pakai, saya taruhnya malah nggak di ujung joran, saya taruhnya malah di ujung steger begini, saya tempelin di sini gitu. Jadi saat saya taruh begini dan reel nabrak ini pasti bunyi gitu, nabrak steger pasti bunyi kalau ditarik gitu. Jadi kita tarik pun nggak berisik, nggak kerincing kecuali kita taruh di ujung. Ini kalau di ujung ini, kalau misalnya kita panik gitu, joran bunyi, ini kita sentak pasti kerincing gitu kan. Rekan-rekan takut berisik gitu, maksudnya nggak enak berisik gitu. Lebih enak kayak gini, berisiknya lebih enak gitu, ketimbang kalian harus main center gitu. Sebenarnya nyenterin ujung joran, sedangkan ada angin, ada ombak, benang itu ketarik ombak, ujung joran itu pasti goyang-goyang gitu. Oke, jadi tips mancing malam dari saya, mungkin karena efek tadi saya mancing, coba tolong gunakan apabila rekan-rekan memakai center fokus gitu ya, tolong fokusnya itu ke bawah atau ke belakang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam penggunaan center fokus jangan rekan-rekan pakai untuk nyata-nyata ke dalam air, karena itu nggak ada manfaatnya gitu. Karena ini akan membuat ikan takut gitu. Ini sama aja kalau kita nyenter ke air, itu sama aja kita ngusir ikan gitu. Ikan akan menjauh dari spot mancing kita
gitu. Nah terus yang ketiga, usahakan kalau misalnya kalian mau pakai center fokus atau penggunaan, misalnya kalian pakai, misalnya ini ya, kalian pakai Petromax maunya. Nah Petromax itu taruhnya harus di depan kalian gitu, karena pertama kali Petromax itu ada nyala di tempat gelap, ikan pasti kan kabur, pasti kan lari. Tapi selama Petromax itu aktif dari pertama kalian datang sampai kalian pulang gitu ya, ikan akan balik lagi karena merasa cahaya itu nggak mengganggu gitu. kecuali Petromax itu kalian taruh di belakang gitu. Kenapa? Saat Petromax itu ada di belakang gitu, dan kalian bergerak seperti ini nih, itu gerak seperti ini kan bayangan gitu, dan bayangan kita atau cahaya kita ini akan masuk ke dalam air gitu. Ikan-ikan malam, saat bayangan kita melintas di depan cahaya itu kan akan masuk ke air, dan ikan akan kaget, pasti akan lari sebentar, kaget karena dipikir, karena ada bayangan kita itu, bukan pikir, tapi karena bayangan kita lewat gitu. Jadi usahakan kalau memang ada cahaya atau kalian pakai Petromax atau center lampu emergency gitu ya, taruh aja di depan. Jadi saat kita terap joran, terus kita pasang empan atau kita mau lempar, itu kita ada di belakang cahaya kita, dan bayangan kita tuh ada di belakang, bukan di depan. Oke, jadi mohon maaf tadi memorinya full. Jadi tadi banyak video-video yang belum saya hapusin, saya lupa. Jadi videonya full, jadi begitu aja. Lama banget udah ya. Jadi kalau bisa penggunaannya tuh usahakan meminimalisir lah penggunaan cahaya saat kita mancing malam gitu, karena akan sangat mengganggu. Oke, jadi begitu aja, karena udah lama banget ya. Tadi saya lihat nonton videonya, kenapa kok bunyi gitu tiba-tiba, nggak taunya memori low gitu, udah nggak cukup lagi. Ternyata banyak video-video yang kemarin yang belum saya hapusin karena saya masih pakai kamera handphone. Oke, jadi saya mau istirahat dulu, terus nanti saya mau dapat tugas ronda malam. Oke, jadi sekian dulu tips mancing malam dari saya. Mungkin nggak berguna banget ya buat rekan-rekan gitu. Jadi usahakanlah saat rekan-rekan mancing malam, usahakanlah meminimalisir cahaya gitu. Maksudnya saat kita menggunakan cahaya, tapi hargailah orang-orang sekitar kita gitu. Jangan sampai cahaya yang kita pakai itu mengganggu pemancing lain. Dan gunakan juga ini alat starlight atau fosfor, dan kejangan ini tolong dipergunakan semaksimal mungkin untuk kita mancing. Oke, salam satu hobi. Ciao.